Curah hujan tertinggi dalam 80 tahun yang mengguyur Korea Selatan dan telah memicu banjir parah begitu di ibu kota Seoul dan sekitarnya. Korban tewas yang menjadi listener akibat banjir parah ini dilaporkan bertambah menjadi 8 orang. Seperti dilansir kantor berita Yonhap pada Selasa kemarin, rumah-rumah warga, gedung-gedung setempat dan juga stasiun kereta bawah tanah ini juga terendam banjir pada Senin malam waktu setempat. Bahkan kendaraan-kendaraan ini juga ikut terendam banjir yang melumpuhkan ruas jalanan. Cukup mengerikan ya kalau kita bayangkan hampir semua fasilitas umum terendam banjir. Lalu seperti apa kondisi terkini di Korea Selatan dan bagaimana tentunya kita ingin mengetahui update dari warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan. Kita akan tanyakan langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandhi Sulistianto, yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Gandhi, salam sehat. Selamat pagi para pendengar Metro Radio. Oke. Yang saya hormati. Baik. Pak Gandhi, bagaimana kondisi di Korea Selatan sampai dengan hari ini? Apakah ketinggian banjir ini masih tinggi atau sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, Pak Gandhi? Alhamdulillah hari ini di tempat saya di Seoul di sini daerah di Kedutaan Besar Republik Indonesia cuaca panas ya, matahari sudah bersinar terang, tidak ada hujan lagi, jadi tidak ada tanda-tanda juga akan hujan, sehingga kami merasa lega. Karena sampai semalam, tadi malam masih hujan deras. Tetapi seperti saya katakan, hari ini sudah mulai cerah. Sudah mulai cerah, tapi kalau Anda pantau, Pak Gandhi, untuk ketinggian banjirnya sudah mulai surut atau masih stuck ketinggiannya? Sebagian yang saya lihat dengan mata kepala, saya sendiri masih ada beberapa sungai itu ketinggiannya tidak normal ya. Beberapa jembatan masih terendam air ya, kemudian ada lumpur di sana sini, artinya memang sisa-sisa dari 2 hari banjir kemarin masih ada, dan memang ini dalam sejarah Korea bukan hanya 80 tahun terakhir katanya. Yang saya baca tadi pagi, ini adalah 115 tahun terakhir kejadian banjir ini adalah yang pertama terjadi ya. Jadi dan juga ketinggian curah hujannya itu bukan 100 mm per jam tetapi 300 mm per jam pada saat puncaknya 2 hari yang lalu. 300 mm per jam pada puncaknya, berarti hari Senin ya Pak ya? Hari Senin malam itu. Oke. Pak, informasi yang kami dapatkan di sini kan untuk stasiun bawah tanah ini kan juga terdampak begitu ya. Apakah sampai dengan saat ini masih tidak bisa beroperasi untuk kereta bawah tanahnya, Pak Gandhi? Ya, untuk subway sebagian masih ada yang tertutup, tetapi mulai tadi diumumkan kemungkinan siang ini mulai jam 2 sebagian besar sudah bisa dibuka kembali dan sudah mulai normal. Terbukti dari karyawan-karyawan KBRI sendiri juga sudah bisa datang tepat waktu, tidak terlambat seperti yang terjadi hari Senin dan Selasa kemarin. Jadi saya tanya kepada mereka, sudah mulai berjalan normal. Hanya beberapa mobil ataupun bus ya yang lewat darat itu karena harus melewati beberapa lokasi yang masih tersisa mobil-mobil pribadi yang ditinggal oleh pemiliknya pada waktu banjir yang lalu, sehingga menimbulkan kemacetan di sana sini. Oke. Ketika mengalami puncak ketinggian banjir yang mencapai titik klimaksnya begitu ya Pak Gandhi, Senin Selasa kemarin, ya. Sektor apa saja yang dirasakan atau yang paling merasakan dampaknya? Ya, tentu saja itu tadi para pedagang yang di pinggir jalan ya, itu sudah semuanya tentu saja tidak bisa berjualan. Kemudian para karyawan itu terdampak dengan publik transportasi yang terganggu.
terutama subway yang menjadi utama kan. Kemudian juga kebetulan ini saat ini masih ada liburan sekolah, jadi anak-anak sekolah belum banyak yang ada di jalanan sehingga mengurangi juga kepadatan lalu lintas. Ini kebetulan sekali. Jadi mudah-mudahan dalam waktu singkat, karena saya lihat juga kondisi Badan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Seoul ini cepat sekali gerakannya, ya. Bahkan Presiden dan Perdana Menteri sudah turun tangan sendiri. Mereka melakukan penangguhan beberapa acara, khusus melakukan meeting koordinasi dan peninjauan lapangan untuk para korban yang sudah ditempatkan di beberapa lokasi untuk tempat penampungan. Okay. Dan syukur puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban. Bahkan KBRI membuka nomor hotline, ya, itu sampai hari ini pun tidak ada laporan. Nomor hotline ini sebenarnya kita buka untuk bagi warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan, kalau dalam situasi darurat atau memerlukan bantuan bisa menghubungi nomor ini. Tapi sampai detik ini tidak ada yang menghubungi. Saya berasumsi semua warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan dalam keadaan baik-baik saja dalam bencana kali ini. Ada berapa orang Indonesia, Pak, di Korea Selatan berdasarkan data Anda? Saat ini kurang lebih 35.000 warga negara Indonesia, berupa pekerja migran Indonesia, kemudian juga mahasiswa pelajar, lalu juga para mixed merit yang ada di sini, atau para businessman juga yang ada di Korea ini, total 35.000. Mayoritas adalah pekerja migran Indonesia. Oke, Pak Gandhi, kembali kita membahas soal banjir ya, soal bencananya ini. Bencana banjir ini kan biasanya membawa material tidak hanya air begitu ya, kadang-kadang juga ada lumpur begitu. Nah, apakah sudah terlihat langkah-langkah evakuasi untuk pembersihan material-material yang terbawa dari arus banjir di Seoul ini, Pak Gandhi? Ya, saya sudah melihat tadi dalam pemberitaan media lokal di sini, tim gerak cepat mereka ya dengan seragamnya sudah langsung turun ke jalan-jalan membersihkan pohon-pohon yang tumbang, kemudian memberikan lumpur yang ada di tengah jalan sudah mulai ditarik ataupun dibersihkan. Rumah-rumah juga penduduk dan apartemen juga mulai sibuk para penghuninya membersihkan, termasuk dari tadi tim gerak cepat mereka ini. Dan satu hal yang saya juga terkesan baik di sini, mereka selalu dari waktu ke waktu itu mengumumkan kondisinya dan perkiraan cuaca yang akan mendatang gitu, supaya mereka bisa persiapan kalau akan terjadi hujan lagi ataupun mungkin bencana yang mendatang begitu. Yeah. Tapi itu setiap kali diupdate terus menerus lewat berbagai media, termasuk media sosial maupun pengeras suara yang ada di mana-mana di sini. Oke. Tadi yang dikatakan situasi pagi hari ini di Seoul, Korea Selatan ini cerah begitu ya, puji Tuhan tidak hujan seperti Senin dan Selasa kemarin. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca terakhir yang Anda dapatkan, bagaimana untuk perakiraan cuaca di hari ini di kawasan Seoul utamanya, Pak Gandhi? Apakah cerah selama satu hari atau ada potensi terjadi hujan lagi? Sebenarnya awal-awal minggu dikatakan perkiraan cuaca sampai akhir minggu akan terus hujan, tetapi ternyata hari ini sudah panas. Kemudian nanti sekitar jam ini tanggal 16 ya. Tanggal 10? Nanti akan ada hujan lagi. Oh, oke. Jadi tanggal 10 ya. Ya, 10 ini besok katanya juga akan ada hujan ya, diperkirakan. Kemudian nanti tanggal 11 kelihatannya akan ada hujan besar di dalam perkiraan cuaca di sini. Berarti kewaspadaan tetap menjadi hal yang utama ya Pak Gandhi ya? Walaupun saat ini sebenarnya musim panas di sini, summer.
Oke. Dan cuaca summer di sini parah sekali, lebih panas dari Jakarta. Oke, baik. Pak Gandhi, kalau saya lihat foto-foto ya yang beredar di media sosial, beredar di media pemberitaan ini, saya coba lihat foto-fotonya ini penyerang jalan-jalan perkotaan ya, protokol begitu ya. Ya. Ini bisa merata di seluruh Seoul atau hanya terpusat di pusat kota Seoul saja Pak banjirnya? Lebih banyak di daerah selatan Seoul ya. Saya lihat itu yang paling kelihatan parah itu daerah terkenal sekali di sini namanya Gangnam. Itu dampaknya kelihatan sekali agak parah karena waktu itu cukup tinggi air di sana sehingga banyak kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi itu ditinggal begitu saja oleh pengendaranya sehingga pada pagi harinya itu berserakan dan di sana tertutup, tidak bisa mobil lewat lagi karena kalau saya lihat gambarnya itu di situ semua mobil tidak teratur, tidak beraturan seperti itu. Ya. Pak Gandhi, ada juga informasi nih banjir di Seoul ini selain karena curah hujan begitu ya, juga disebabkan entah itu ini dampaknya langsung ataupun tidak langsung dari tindakan Korea Utara yang membuka bendungannya begitu ya, bendungan Hwanggang yang kami lihat informasinya ini. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan di sana, Pak Gandhi? Iya, saya terus terang tidak berani berkomentar masalah ini dari saya ya, tetapi saya membaca hal itu di media-media. Ya. Oke. Tetapi apakah itu benar demikian, saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan ini. Baik, memang ada pemberitaan seperti itu dan bagaimana kebenarannya nanti biar pemerintah Korea Selatan saja ya, atau dari pemerintah Korea Utara yang akan mengatakan. Pak Gandhi, terakhir apa himbauan Anda mungkin bagi keluarga-keluarga WNI yang ada anggota keluarganya tinggal di Korea Selatan? Apa yang menjadi himbauan pesan Anda bagi para keluarga di sini, Pak? Ya, yang pasti saya seperti tadi sampaikan, kami KBRI membuka nomor hotline KBRI ya, sudah saya umumkan di mana-mana 01053942546. Okay. Dan setiap ada yang terdampak, bantuan apapun kami siap karena kami memiliki jaringan gerak cepat, yaitu jaringan-jaringan para WNI yang tinggal di sini, di masjid-masjid, di musola juga siap melakukan bantuan setiap saat. Kemudian dari tim KBRI sendiri juga sudah ready untuk melakukan bantuan-bantuan yang diperlukan. Kemudian kami himbau juga agar para WNI ini terus mengikuti pengumuman dari pemerintah, kemudian juga himbauan dari pemerintah setempat tentang masalah ini dan tetap berhati-hati, waspada, memantau kondisi cuaca dan terus melakukan prokes, ya. Okay. Jadi karena saat ini juga untuk COVID-19 masih tinggi di Korea Selatan ini. Per hari terinfeksi orang sekitar 140.000 orang. Jadi ini juga menjadi efek yang kurang baik juga. Di saat-saat seperti banjir seperti ini makin mempercepat proses penularan dari COVID-19 ini. Baik, selain waspada cuaca, juga waspada penyebaran COVID-19. Di Korea Selatan kasus hariannya per harinya bisa sampai 140.000 kasus, begitu ya Pak Gandhi? Betul. Saya kira tadi hanya berhenti di 140, ternyata ada ribunya, ini menjadi hal yang sangat bahaya juga. 140.000. Iya, baik. Jadi luar biasa nih, kita ini kena double impact dari bencana kesehatan dan bencana alam. Baik. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Bapak Gandhi Sulistianto yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Tetap jaga keselamatan, Pak Gandhi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk warga negara Indonesia di Korea Selatan. Salam sehat, Pak Gandhi. Terima kasih. Salam juga untuk semua pendengar Media Group Network di seluruh tanah air.
Terima kasih Pak Gandhi, selamat pagi.